Saya perintahkan teman-teman Saka Dirgantara Kota Malang segera bergerak. Tinggal langsung obat-obatan, kawal langsung. Halo Dirga Lovers, saya Salsa. Sekarang Salsa sedang berada di Pusdirga Cibubur, tepatnya di gedung Sekretariat Saka Dirgantara. Nah, telah hadir di sini untuk nemenin Salsa. Yang pertama itu ada Kak Ipul HR. Kak Ipul HR ini merupakan pimpinan Saka Dirgantara Nasional. Halo Kak Ipul, bagaimana kabarnya? Terima kasih, sehat, alhamdulillah. Oke, untuk menemani Salsa dan Kak Ipul, hari ini juga sudah bergabung narasumber utama kita dari Kuartir Nasional, yaitu Kak Yuda Adiaksa, yang setelah purna sebagai Ketua Dewan Kerja Nasional, sekarang sedang menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi Kuartir Nasional. Bagaimana kabarnya Kak Yuda? Alhamdulillah baik, Kak Salsa. Oke, udah lama nggak ketemu Kak Yuda. Sekarang apa aja sih kesibukan Kak Yuda sebagai Kepala Pusat Informasi Kuartir Nasional? Oke, yang pasti Kapus Info ini atau Pusinfo ini secara lembaga memang lembaga baru ya. Lembaga baru yang muncul karena konsekuensi dari undang-undang. Nah, harapannya Pusinfo ini untuk bisa membantu bidang kehumasan dalam hal menjalankan teknis. Misalnya menjadi admin gitu ya di sosial media. Nah, bukan hanya menjadi admin tuh kalau di sosial media, jadi dutanya. Artinya bikin konten, kemudian juga kita harus melakukan distribusinya dan interaksinya. Nah, selain itu ya seperti biasa mainstream itu ada website ya. Nah, bagaimana kita menjaga trafficnya. Nah, alhamdulillah sekarang website kita tuh ada dua lah, ada pramuka.or.id dan pramuka.id. Yang harapannya pramuka.or.id itu adalah corporate webnya. Artinya kalau teman-teman kakak-kakak yang mau bekerja sama secara corporate, nah itu bisa lihat di situ. Nah, tapi kalau yang bentuknya keterlibatan, jadi anak-anak pramuka nih mau dong saya diliput sama Kuarnas atau apa, nah kita buka ruang itu di pramuka.id, jadi mereka bisa kirim liputan ke kita dan akhirnya kita saling terkontak. Kira-kira begitu. Oke, hari ini aku akan nanya-nanya seputar kegiatan yang sedang terselenggara pada saat ini, Jambore Nasional yang ke-11. Untuk kegiatan Jamnas ini sendiri, dari Pusat Informasi Kuarnas, upaya apa aja sih yang dilakuin untuk menggaungkan semangat kegiatan Jamnas 2022 ini? 2022 ini. Ya, yang pasti di era saat ini ya, ini ada hal-hal yang mungkin bisa dibilang pertama gitu ya di Jambore Nasional. Misalnya saat ini udah ada teknologi streaming gitu ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat live gitu dengan streaming. Nah, itu di kita di pas pelaksanaan kita bikin namanya Halo Jambo Pagi dan Halo Jambo Sore. Nah, itu kita dibantu oleh teman-teman. Nah, ini yang kedua juga yang kita buat inisiatifnya di bidang kehumasan, ada namanya istilahnya pewarta cilik, Kak. Karena kan sesuai dengan slogan kita, setiap pramuka adalah pewarta. Nah, bagaimana si pewarta cilik ini yang juga jadi peserta, mereka kita bekali pastinya. Jadi sebelum kegiatan ini kita udah beberapa kali Zoom. Nah, setelah beberapa kali Zoom, nah ini ketemu, kemudian kita bagi tugas. Nah, di dalam Halo Jambo Pagi dan Sore itu mereka saling melakukan laporan di tempatnya masing-masing. Ada di bidang kegiatan, lagi edukasi misalnya, atau ada yang lagi keterampilan kepramukaan. Nah, mereka langsung kasih tahu reportase kayak gimana. Nah, sehingga mereka juga langsung terlatih. Nah, itu yang kita dapatkan. Nah, selain itu juga ya pastinya konsistensi artikel dengan durasi ya. Kita punya standar ya, durasinya minimal nggak minimal lah, maksimal tuh 2 jam lah. Jadi setelah ada kegiatan 2 jam kita langsung upload gitu lah, biar bisa fresh gitu. Nah, ini utamanya ke website, itu di website. Nah, kalau di sosial media pastinya kita tetap ya pakai pola stories, pola feed dan yang lain-lain gitu. Nah, kira-kira kayak gitu, Kak. Emang kita udah rangkai dari bulan Januari ya. Mulai dari fase pertama kita bikin namanya pewarta cilik, kemudian fase kedua kita udah mulai ada lomba-lomba, udah mulai kita rilis himne Mars gitu ya. Kemudian fase ketiga nih sekarang nih pelaksanaan. Nah, harapannya nanti para pewarta cilik nih yang sudah kita latih ini bakal jadi selanjutnya. Jadi mereka akan menyampaikan tentang aktivitas Jamnas itu atau kesan-kesannya. Dan juga uniknya di kita juga di Jamnas kali ini kita punya akun Instagram sendiri, Kak. Jadi khusus. Nah, kemudian pertanyaannya kemarin-kemarin itu akun Jamnas gimana? Nah, itu ikhtiar kita untuk bisa memfasilitasi para alumni.
Jadi nggak mulai lagi dari nol, mereka bikin akun Instagram mulai dari nol. Nah kita langsung nanti berikan kekuasaan atau berikan pelimpahan kepada mereka untuk pengembangan. Kira-kira begitu. Oke, berarti itu ya upaya-upayanya supaya si Jamnas ini semakin semarak dengan keikutsertaan adik-adik dalam menyiarkan kegiatannya. Nah, dari Kak Ipul sendiri nih sebagai pimpinan nasional yang berperan dalam mendukung kegiatan Jamnas 2022 ini. Menurut Kakak, kelihatan gak sih semangat dan semaraknya Jamnas 2022 ini? Ya, terima kasih. Yang jelas kelihatan. Buktinya mau ke sini. Dan tentu saja ada beberapa, dan kita kan juga seperti sekarang ada podcast, kemudian ada Instagram yang juga langsung kita update, dan aktivitas Dirgantara jelas nyata, ke pariwisata, ke Halim, kemudian ke sini dijelaskan mengenai krida ilmu pengetahuan gitu. Dan satu lagi sekaligus teman-teman yang ada di sini termasuk Salsa sudah kita praktekkan poniografi dan penulisan 2 paragraf Kak Yuda. Mudah-mudahan karena tahun depan ada Remuna. Bisa kita kerjasama kan, karena poniografi ini salah satu bagian dari krida pengetahuan kedirgantaraan yang kita ajarkan kepada adik-adik palega sudah kurang lebih sekitar 1.200 orang yang sudah ikut. Dan kalau penulisan 2 paragraf ini baru beberapa, baru para pembinanya kita ngobrol-ngobrol, kita latihan penulisan, dan tentu saja mudah kalau 2 paragraf. Tapi ternyata 2 paragraf itu perlu pemikiran karena kalimatnya yang diperpendek dan segala macam. Yang jelas ini jadi semarak karena banyak adik-adik itu yang belum pernah naik pesawat. Seperti di lokasi kita ini kan pesawat. Siapa yang belum pernah naik pesawat? Saya. Mari kita naik pesawat. Dia bingung. Udah ada pesawat di sini. Dan ada mesin. Kita ajarin mesin bagaimana mereka mempergunakan simulator. Jadi begitu lu simulator dia merasa bahwa wah saya bisa nyetir. Begitu di start, ternyata pesawatnya miring. Dan itu mungkin akan jauh lebih menarik lagi apabila itu dikerjasamakan untuk kegiatan Remuna. Karena Remuna itu usia 16 sampai 25 penegak-penegak, dan Saka adalah salah satu bagian dari usia 16 sampai 25. Kira-kira begitu. Oke, berarti semangat dan semaraknya ini udah terasa mulai dari kegiatan yang mereka lakuin, semangatnya nih dalam menerima materi, dan juga gimana mereka mau berbagi melalui sosial media contohnya ya Kak. Nah, kan keadaan kita nih masih dibayang-bayangi sama COVID-19 ya Kak, pandemi ini. Nah, dari Kak Yuda nih sebagai penyelenggara, kendala apa sih yang paling dirasakan oleh panitia dalam melaksanakan kegiatan Jambore Nasional ini yang masih ya ada isu-isu pandemi COVID-19 ini? Ya, yang pasti setiap kita punya punya cerita ya terkait pandemi ini ya, mungkin orang tua, mungkin ada keluarga yang lain-lain, dan mereka ada di generasi pandemi lah bisa dibilang. Memang ada juga beberapa daerah yang memang ada pelonggaran kan, karena memang di tempatnya mungkin kasusnya tidak begitu meningkat atau yang lain. Tapi yang pasti di kita ya selain prokes itu yang kita ketatkan ya, artinya kita himbau terus. Ada salah satu yang mungkin jadi kunci juga, yaitu imunitas. Nah, imunitas itu kebentuk kalau kita semangat, ceria, nyaman, kemudian sama teman-teman juga enak ngobrolnya. Nah, itu yang kita juga tetap jaga gitu. Jangan sampai ketakutan dengan pandemi ini membuat jadinya nggak luasa gitu. Nah, sehingga kan seimbang tuh antara imunitas sama prokes ini. Nah, terkait pandemi atau apa-apa juga selain itu juga kita secara kepanitiaan juga udah siap. Artinya kita udah siap ini, kita udah siapkan juga ruang isolasi ya, isolasi mandiri yang ada di Taman Rekreasi Ludatika. Jadi sehingga ketika sudah ketahuan kita nggak kaget gitu. Atau juga udah punya banyak pengalamannya bagaimana proses treatmentnya. Nah, sehingga siapapun yang misalnya terkena atau apapun itu udah langsung kita lakukan proses. Dan juga kita alhamdulillah didukung kan sama Satgas Covid Nasional, sehingga langsung obat-obatan, kemudian juga ya teknik pencegahan dan lain-lainnya langsung dikawal langsung. Salah satu mungkin Kak Salsa, aktivitas kita kan di luar ruang kebanyakan. Sehingga seperti di Saka Dirgantara ini kan lapangan. Mau lari-lari kayak apa juga masih bisa, dan kita semua langsung lihat pesawat, bermain drone itu di lapangan. Sehingga akan jauh lebih sehat karena bergerak. Betul. Dan kita nggak menyangka bahwa panas
itu cukup di sini. Ternyata tenang-tenang aja, itu ketawa-ketawa, Iya. terima kasih, nyanyi-nyanyi, ya, Betul ringannya kan sekali. tinggi. Ya jadi sebenarnya ya tetap waspada, Iya, tapi tetap kita waspada, ya. betul, tapi kita tetap bisa menyelenggarakan dengan maksimal ya Kak, sesuai dengan tujuannya. Nah, kan Jamnas ini udah tertunda setahun nih ya Kak. Ya. Upaya dari Kominfo Kuarnas nih dalam meyakinkan seluruh anggota pramuka untuk ikut serta nih agar jangan terlalu worry lah sama hal-hal yang sebelum-sebelumnya, dan gimana sih cara dari Kuarnas sendiri meyakinkan nih untuk lembaga-lembaga pendukung Ya. agar mau mendukung kegiatan ini dengan penuh agar sukses terlaksana. Betul. Ya pasti ya dari kita pasti tetap ya himbauan ya kepada para peserta gitu. Dan juga memang yang akhirnya kita pernah dialog ya sama Satgas Covid, kemudian dari sisi pemerintah secara keseluruhan, ya jangan sampai bisa dibilang ya 5 tahun ini kita kehilangan momen yang bisa mempersatukan anak-anak se-Indonesia yang kita nggak tahu nanti kedepannya jadi apa gitu. Nggak kebayang kalau Jamnas atau kegiatan-kegiatan nasional yang bersifat seperti ini tidak ada tuh, jadi ada kekosongan. Itu bisa terjadi ya, intoleransi, bisa terjadi ya kesukuan atau apa. Nah, minimal dengan adanya Jamnas ini ya anggaplah 10.000 gitu ya dari peserta ini, ya mereka yang bakal jadi duta-duta atau agen-agennya buat diskusi apa hal-hal tersebut gitu. Nah selain itu juga emang kita tetap ya melakukan administrasi gitu ya, bagaimana kita pelaporan kepada Polda, Polri juga, kemudian Satgas juga, supaya saling terkoneksi satu sama lain. Dan yang tadi terkait pandemi memang apa ya bisa dibilang memang kita masih ada di area itu, makanya kita perlu juga ada mitigasinya. Nah itu yang kita juga disiapkan, makanya ketika kita sudah dapatkan, kita sudah jelaskan juga proses mitigasinya bagaimana. Nah, tinggal kita dan dan peserta yang akan jadi kedisiplinannya harus ketat gitu ya. Karena sama-sama kita melakukan kegiatan yang tadi ya di alam terbuka dengan jumlah yang besar, tapi kan kita langsung bagi-bagi gitu ya. Dan insya Allah ya buat terkait perlindungan ya masker atau apa itu tetap ya kita support dari kepanitiaan, kira-kira gitu. Oke, kalau untuk Kaipo sendiri nih kan membawa Saka Dirgantara sebagai Pinsaka Nasional. Kira-kira menurut kakak nih kegiatan ini apakah perencanaannya sudah sesuai atau sudah sesuai yang diharapkan dari Dirgantara sendiri? Kalau rencana sesuai, tetapi kan ada tentu saja ada dinamika. Satu contoh umpamanya kita mengingat ada Joy Flight sebagian besar peserta atau pembina, terutama keinginan dari Kapus tiga Kapin Saka kita, Kak Fajar yang ada di situ, dia itu dulu ikut jamburi loh tahun 86, sehingga dia bisa merasakan. Dulu mungkin susah juga, karena dulu juga ada gantole pakai mesin kan. Nah sekarang karena aturan yang harus kita bawa itu harus orang dewasa dan berasuransi, makanya harus seperti itu, dan kita informasikan kepada mereka yang ikut terbang, tentu saja yang sudah yang memiliki asuransi tidak lagi sembarangan naik. Kemudian ada juga materi yang peningkatan, yang dulu tidak diajarkan simulator, sekarang diajarkan simulator. Selain sisi lain secara bukan simulator dulu masih dia bisa membawa secara kering gitu, kemudian pindah ke simulator. Tadi yang diajarkan itu kan berpindah, dan di luar itu adalah bercerita bagaimana Saka Dirgantara itu bisa menjadi job creation, penciptaan tenaga kerja. Dan kebetulan Kak Yuda di Saka Dirgantara itu dampak dari kegiatan Saka Dirgantara itu bisa masa pekerjaan. Satu contoh latihan drone, kayak Kak Salsa latihan drone, ini ternyata ada bisa manfaatkan selama dia sudah punya lisensi, bermanfaat. Tentu saja ada hal-hal yang dia bisa untuk kepentingan dirinya dengan dihadiahin rupiah gitu. Dan buat kita juga dapat, karena ada secara tidak langsung kita yang punya rezeki yang dapat somai itu. Betul. Saya tidak tahu itu walaupun cuma satu, itu tradisi baru atau lama, yang jelas setiap mereka dapat rezeki mereka berikan kita. Dan yang di luar itu kan ada yang masuk, yang di luar adalah kita bagaimana apa itu Saka Dirgantara. Dengan demikian kita bisa menjelaskan
aspek dari kedirgantaran itu bisa mencari pekerjaan atau menambah ilmu sedikit, bisa bekerja dan tidak perlu harus bersaing dengan banyak orang karena memang masih belum, seperti contoh mencuci pesawat, jadi tukang parkir pesawatnya ada Marceling. Nah, model-model kayak gitu kayak saya. Nah, ini baru siaga dengan harapan mereka bisa menerima nanti ketika mereka oh iya ya saya harus gini. Apalagi kalau tahun depan dilakukan oleh Raimund, nah tentu akan bisa lebih sempurna lagi, kita buat yang lebih baik yang bisa, dan anak-anak yang di sini rata-rata sudah bisa menghasilkan rupiah kan. Yang adik-adik di sini penegak pandai dari Depok, Halim dan dari Bekasi, karena kan lingkungan Jabodetabek. Dan banyak juga kita mendapat kunjungan dari Papua, dari Maluku, dari Flores Timur, yang mereka memang sudah saka, tapi begitu kita bercerita sini ya ternyata banyak manfaatnya. Oke, nah kalau ada nggak sih Kak perbedaan signifikan nih yang dirasakan dari si Jambore Nasional 11 ini dengan jambore-jambore sebelumnya yang wah beda banget nih gitu. Kalau dari Kak Yuda sendiri apa yang dirasakan? Ya, yang pasti kalau dari segi komunikasi ya, dulu ya kita dengarnya setelah pelaksanaan, artinya teman-teman kita yang jadi peserta tuh cerita gitu, wah di Jamnas nih kayak gini. Nah, dengan era sekarang ya mereka bisa langsung merasakan Jamnas meskipun di rumah gitu, dengan cara ya melihat akun ofisialnya kita gitu kan, di YouTube, di Instagram, di TikTok malah gitu. Nah, akhirnya mereka juga bisa merasakan oh iya ternyata keseruannya begini gitu. Nah, itu yang pasti yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua, yang dibilang ya udah banyak sekali orang bilang ini kondisi pandemi. Nah, ini juga jadi hal yang menarik gitu kan. Hal yang menarik memang akhirnya biasanya kan Jamnas itu besar ya. Artinya bisa dibilang 25.000 sampai 30.000 ya, karena ada pandemi ini makin nyusut, makin terseleksi lagi gitu. Artinya generasi pandemi ini yang jadi peserta Jamnas ini bisa dibilang nih orang-orang yang terpilih sekali gitu. Tinggal nanti kita tracking dengan tadi ya sistemnya saya udah mulai kasih infrastruktur buat nanti para alumni Jamnas setelah ini selesai ya, sehingga nanti trackingnya enak banget gitu. Karena yang saya tahu ya, dengar tadi ada Kak Fajar ya dari 86 ya Kak, Jamnas 86, kemudian banyak sekali nih. Nah, ternyata potensinya keluar semua kan. Nah, tapi persoalannya biasanya cuma skop-skop kecil aja tuh yang tahu kan tentang oh ini ada alumni ini. Nah, kita biasanya baru tahunya ketika lagi ngobrol, oh ya saya juga alumni ini gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar ya tadi ya, sudah kita ada pewarta cilik dari sisi program, kemudian udah disiapkan infrastrukturnya, kemudian data juga secara real time juga ada. Nah, ini trackingnya insya Allah bakal lebih mudah gitu kan. Tinggal dari sisi kita di kehumasan, di kepanitiaan Jamnas juga ada yang setelah Jamnas ini yang ikut tanda kutip ya coaching gitu atau mentoring ke mereka, sehingga pas tuh. Karena kan sejatinya nih penggalang ini kan lebih kepada skill set awal ya. Nah, selanjutnya nih tadi Kak Ipul udah bilang kan, ini ada Saka Dirgantara, akhirnya oh ini saya cocok nih kayak kesini. Nah, dia bisa lanjut gitu. Sehingga nanti kita bisa tahu nih oh berapa persen yang ke Saka Dirgantara, ke Saka lain, atau ada yang di luar pun mereka profesionalnya apa. Nah, itu bisa ke tracking. Itu dari sisi kehumasan informasi. Oke, berarti perkembangan digitalisasi ini juga berpengaruh pesat ya sama kegiatan Jambore Nasional ini. Nah, kalau dari Kak Ipul sendiri nih, Kak Ipul kan udah berpengalaman sekali, udah berapa Jamnas yang dilalui oleh Kak Ipul ya? Dua kali Jamnas. Nah, dan 2 kali Raimund. menurut Kak Ipul, perbedaan apa aja sih selain tadi fasilitas-fasilitas yang kita rasakan yang upgrade terus ya setiap tahunnya? Ada nggak sih Kak apa yang istimewa dari Jamnas 11 ini? Tentu saja ada beberapa keistimewaan selain COVID tadi. Berarti kita akan melihat tertib nggak sih, disiplin nggak sih yang kata pramuka. Dan sisi lain adalah sarana. Kalau dulu telepon atau pakai pager, kalau khawatir ini anaknya sakit apa tidak ya. Kalau sekarang dia tinggal WA, mau tinggal messenger, mau apapun sudah bisa langsung telekonferensi dengan foto. Dia buka, saya gimana, sehat mah, waduh sehat pak. Itu sesuatu yang kemajuan luar biasa. Bahkan ada yang lucu nih Kak. Ternyata dulu mamanya jadi merinding ikut Jambore, dan saya udah jadi panitia gitu Jambore, dan begitu udah nanti cari yang namanya Kak Ipul begitu dari sini dia buka Kak Ipul sini, ini mah Kak Ipul gitu. Jadi akhirnya masih bisa. Bagaimana sehat mas? Sehat gitu.
panas itu panas, tapi kita dapat air banyak di sini kan kita selalu siapkan minuman-minuman. Dengan demikian asik gitu. Jadi kekhawatiran orang tua bisa tereliminasi dengan adanya sarana komunikasi yang baik. Dan sarannya tentu berbeda. Dulu kita tidak pakai simulator, sekarang simulator. Dulu mungkin cak leader, sekarang atau pada cak leader, tapi tambah lagi drone. Drone. Jadi berbeda lagi. Dulu ketika kita pakai pesawat RC, dulu pakai balsa. Sekarang di pameran kita menerbangkan itu sudah dengan menggunakan foam. Jadi lebih mudah, lebih praktis. Engine-nya sama, tapi jauh lebih murah, lebih praktis. Tentu saja harganya juga menjadi lebih kompetitif. Oke, baik itu ya. Digitalisasi menjadi salah satu faktor yang membuat perubahan yang sangat besar, juga dengan semakin terupdate-nya juga kegiatan-kegiatan kan mulai berkembangnya berbagai teknologi sehingga bisa kita pelajari lagi nih yang sebelumnya. Yang jelas yang penting orang tua itu. Betul. Kalau mungkin orang tuanya dulu ikut Jambore atau ikut Raimuna, itu di Cibubur jauh, nanti ada got, ada, tapi lihat enggak nih gitu bisa lihat. Ini kayak gini kan, oh ya sama. Ternyata komunikasi. Intinya kepercayaan orang tua terhadap anak dan juga terhadap panitia terbukti. Betul. Oke, nah dari Kak Yuda nih, apa sih harapannya untuk Jamnas berikutnya, yaitu Jamnas ke-12? Ya, yang pasti saya mulai dari, saya juga alumni Jamnas 2006 di Jatinangor. Nah, kemudian 2006, kemudian juga kemarin pas Raimuna Nasional kan saya udah jadi ketua DKN, sempat juga jadi ketua pelaksananya. Nah, satu hal yang dari dulu saya impikan adalah bagaimana Jamnas sebelumnya ini ngebantu Jamnas selanjutnya. Nah, artinya keterlibatan kakak-kakaknya nih, para yang sudah merasakan Jamnas, mereka langsung nih bisa ngebantuinnya. Nah, sehingga lebih dapat kekeluargaannya, Kak, gitu. Nah, dari sisi pengisi acaranya, dari sisi mungkin sponsornya, Kak. Oh, nih saya alumni nih, jadi kekeluargaannya tuh dapat gitu. Nah, itu harapan saya tuh pastinya. Nah, harapan selanjutnya memang kekuatan menurut aku nih, kekuatan si anak-anak pramuka ini, kalau dari sisi kehumasan informasi pastinya kita jago di offline gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita di Jamnas ini udah mulai mengenalkan, wah nih kita punya keluarga segini banyak ya, sehingga jadi netizen nantinya kan, tapi netizennya pramuka. Nah, ke depan nih bakal jadi kekuatan sendiri buat di media sosial, di apapun. Nah, salah satunya adalah untuk bisa menghilangkan misalnya penyebaran berita hoax atau apapun. Nah, sehingga udah jago di offline, jago di online. Nah, udah kita udah nggak terkalahkan lagi kan. Tinggal bagaimana kita bisa mengarahkan ya sesuai dengan harapan cita-cita bangsa kan nantinya. Nah, itu tuh yang menjadi harapan saya tuh. Sehingga nanti ke depan ketika ada nih konten kreator dari pramuka, mungkin awal ya Kak, yang dari tadi pornografi pornografi, kemudian dari paragraf, ketika mereka buat, kemudian posting, kok nggak ada yang komen ya. Nah, karena ada pasukan ini udah siap, tinggal klik aja nih link ini, wah tiba-tiba langsung FYP gitu kan, langsung trending. Nah, itu tuh yang kita belum punya gitu. Mudah-mudahan ini udah dikenalkan, kemudian nanti tinggal kita jaga, kita maksimalkan dengan coaching, mentoring itu. Nah, ini bisa jadi kekuatan baru ya di era saat ini, sehingga offline kita udah diakui kan, semua orang mau kerja sama kita, mau buat pengerahan massa, buat dapetin edukasinya. Nah, sekarang saatnya ke online juga. Kalau udah dua ini, yakinlah kita yang bakal dicari sama siapapun. Malah nanti Jamnas selanjutnya kita nggak perlu lagi ngajuin sponsor, malah mereka yang nanya, kapan lagi Kak Yuda mau ini. Nah, udah tuh jadinya udah tenang, tinggal kita pengembangan sesuai dengan cita-cita ya menuju misalnya 2045 generasi emas dan yang lain. Kira-kira begitu Kak Salsa. Oke, itu harapan dari Kak Yuda. Nah, kalau dari Kak Ipul sendiri nih sebagai pimpinan nasional Saka Dirgantara, apa sih harapannya ke depannya untuk Jambore Nasional ke-12? Ya, tentu saja harapannya yang sekarang jadi peserta 5 tahun lagi mereka sudah jadi penegak. Betul. Tentu saja ilmu yang sudah didapat dengan apa yang dia dibekali ilmu yang sangat sederhana, dia bisa mencari sendiri, sehingga pada saat nanti dia Jamnas, dia sudah bisa sebagai volunteer atau sebagai panitia, sehingga adik-adiknya bisa. Dan jangan lupa salah satu yang sekarang ini fungsi drone kan. Kami sudah bikin kerjasama dengan JDV, dengan Kak Mangku. Di situ memang drone-nya khusus untuk rescue.
Oh, siap. Jadi untuk rescue sama seperti kita waktu ke Semeru, kita turun, orangnya nggak turun, nggak, tapi drone-nya turun, sehingga tahu di sini terjadi lebih banyak bencana, di sini bisa didirikan posko dan segala macam. Sehingga unsur dari Kak Koma, Kak Lutfi dan Kak Mangku, mereka kita update. Selain itu kan kita juga punya aplikasi yang langsung ke Basarnas. Nah, aplikasi itu kita manfaatkan dan mudah-mudahan kalau ada waktu kita bisa jelaskan juga kepada adik-adik beberapa mungkin setengah jam tentang aplikasi itu, sehingga itu dari usia muda dia bisa mengajukan aplikasi itu dan bisa dipergunakan. Tapi kita sudah siap gitu, dan kita kan selalu bikin laboratorium di Malang kan, tentang dirgantara rescue. Nah ini gambaran nih. Siap. Dirgantara rescue ini bermacam-macam. Salah satu keunggulan kita adalah kita bisa menggunakan drone, kita punya aplikasi dan kita juga punya satelit dan segala macam. Itu yang menggunakan satelit, bukan punya satelit itu sudah harapannya adik-adik ini yang nanti akan datang menjadi penegak, dia akan mengajak bercerita bahwa enak loh gitu ya. Nah itu. Nah, sehingga menjadi seperti harapan Kak Yuda, mereka bisa menurunkan pengetahuan, keilmuannya dan segala macam. Dan sudah tidak ada lagi rasa takut, walaupun harus punya rasa takut bahwa ini loh, kita diajarin ini, siapa tahu saat itu mungkin mereka nonton bersama. Kalau gitu, saya mungkin tidak sempat beri kerja murid, tapi saya akan mencari ilmu itu di internet. Jadi intinya agar ilmu yang diterima para peserta ini bisa dibagikan dan diteruskan untuk masa yang mendatang. Ya, karena praktek yang sekarang kan, jadi drone itu praktek langsung. Ada praktek mereka satu orang adalah sekitar 2 menit. Ya lucu-lucu lah. Ada yang takut jatuh. Karena prinsip mereka beli nggak bisa ganti bisa. Tapi kita tidak. Dan selalu kan ada 2 kiri kanan yang pendamping. Dan mulai dari termasuk Salsa adalah salah satu instruktur yang mengajarkan drone. Ya itu tadi, mulai dari yang paling sederhana sampai yang bagus, dari harganya cuma ratusan ribu sampai bisa jutaan. Nah, saya berharap sebenarnya kita bisa kerjasama dengan Kampus Info bahwa teman-teman nanti yang di daerah mungkin bisa diajak ke sini, dilatih di sini. Kita kan di sini bisa ada sarana perkemahan, kita latih di sini, bikin drone. Dengan demikian, secara otomatis kita juga akan membantu koordinasional, sekaligus juga membantu Kak Yuda untuk menjalankan program yang sudah beliau rancang. Sehingga kita sebagai pendukung, Saka itu kan sisi lain sebagai pendukung kan. Sebagai pendukung, dengan demikian fungsi Saka menjadi nyata, fungsi Kak Yuda juga menjadi fakta. Karena nanti kan kemampuan drone ini juga bisa untuk tadi kan contohnya evakuasi, cek wilayah. Jadi sehingga berita-berita yang akan disampaikan nanti, udah ada buktinya nih, fakta langsung di lapangan. Bisa ngambil lewat drone kan. Betul. Jadi ada foto yang nggak dipunya orang lain nih, lewat kemampuan dari adik-adik nanti. Sudah kita buktikan di Semeru kemarin. Jadi Semeru kemarin itu sesuatu yang luar biasa. Ketika kita sedang siaran radio, ternyata terjadi bencana. Langsung Kak Fajar, kebetulan saat itu sedang ada siaran, saya, Kak Fajar, kebetulan antara ketua dan wakilnya ini kompak. Dia langsung, saya perintahkan teman-teman Saka Dirgantara Kota Malang segera bergerak. Nggak sampai beberapa menit bergerak. 1 jam kemudian itu sudah tahu. Karena kan antara Malang Lumajang tidak terlalu jauh. Dan itu sudah langsung dapat data. Data kita kirim ke Wakakoma. Wakakoma merintahkan semua sesuai dengan standar. Padahal kita sudah standar, itu dengan standar. Nah, itu katanya dengan kepenegakan. Kalau itu sudah kita ceritakan kepada adik-adik, tentu dia punya semangat kepeloporan untuk membantu daerahnya. Nanti tinggal kesulitannya, kita tidak bisa drone, kita latih drone. Kita punya Kopasgat sekarang bisa sebagai pelatih. Tentu saja ada yang dari marinir, ada yang dari Kopassus dan segala macam, ada yang dari Polri. Nah itu bisa sinergi selama programnya sama, maka akan menjadi program secara nasional. Oke, harapannya memang sangat banyak ya untuk adik-adik juga ke depannya. Nah, sebelum kita menutup perbincangan kali ini nih, saya ada challenge buat Kak Yuda sama Kak Ipul. Boleh buat Kak Yuda dulu, 1 kata untuk Pramuka Saka Dirgantara. Keren, asik. Oke, untuk Kak Ipul nih sebagai pimpinan, 1 kata untuk Saka Dirgantara. Luar biasa.
Luar biasa. Oke, Dirga Lovers, kita sudah selesai berbincang-bincang nih sama Kak Yuda dan Kak Ipul tentang bagaimana nih keseruan di Jambore Nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Salam Pramuka. Salam. Salam Dirgantara. Nye.